Setoran ke suatu tempat dengan tujuan saling membantu memang jadi tujuan kami. Pandemi yang meluluh lantakan perekonomian dunia juga berdampak besar ke masyarakat kita, termasuk tempat-tempat pariwisata dan budaya seperti yang kami kunjungi kali ini. Telaga Remis tenar dengan mitos legenda Prabu Siliwangi, tak lagi seramai dulu. Tempatnya indah namun terkesan tak terurus. Seperti Ella, salah satu yang terimbas sepinya pengunjung. Sembari mengasuh dua anaknya, ia berharap tempat ini kembali ramai dan masih layak jadi tempatnya untuk mengais rezeki. Inilah kisahnya dalam petualangan kami, Jawa Dipa seri 1. Telaganya di bawah dan lebih luas, tapi memang lebih sepi. Cenderung lebih sepi karena ya jalannya juga cukup ekstrim ya. Cukup ekstrim. Jadi harus hati-hati benar. Apalagi kalau kondisi hujan, pastinya akan licin tuh jalanan. Karena berlumut jalannya berlumut. Nah, tadi kita di Telaga Cicerem ya. Cicerem ya. Telaga Cicerem. Ini Telaga Remis. Perbedaannya di situ. Tadi telaganya cuma kecil sih ya, kecil dan nggak terlalu gede. Tapi tetap indah. Tetap indah dan mulai banyak pengunjung ya, alhamdulillah. Jadi kita mengkampanyekan untuk datang ke sini tuh bisa terbantulah dengan kondisi dan kita lihat tadi pengunjungnya juga udah disiplin, banyak nah masker. Disiplin dalam Kesadarannya menjaga protokol kesehatan. Karena kita lihat juga pengunjung banyak ada beberapa dari Bandung, Jakarta, dan Semarang ya, daerah sekitarnya gitu. Oke, kita lihat ya Telaga Remis. Shoot. Ikan dipancing, welcome to Telaga Remis, Talaga. Kita lihat. Sepatu licin. Sepatu basket dipakai ke alam gini, kena lumut ya. Jadi ada semacam ini pembatas di tengahnya ya. Oh, bisa mandi-mandi juga. Oke. Ini lumayan licin juga. Wah, kita udah bareng sama Teteh siapa teh? Ella. Teteh Ella nih jualan macam-macam ya, minuman, makanan gitu. Cemilan ada, gorengan juga jual nggak teh? Iya. Karena banyak juga nih kayak misalnya gorengan-gorengan panas itu enak ya. Di udara yang dingin gini. Udara dingin. Apalagi habis hujan-hujan. Nah, gimana pengunjung teh? Rame apa gimana nih? Apalagi kan kondisi pandemi gini nih. Iya, ya kerasa dampaknya sih. Kerasa agak banget sepi, dampaknya agak ya. berkurang. Biasanya hari Minggu liburan rame pengunjung, sekarang agak berkurang. Kurangnya berapa persen kira-kira? 50% apa? Iya, hampir 50%. 50%-an ya. Terus ada juga yang yang mengeluhkan ininya kurang terawat gitu. Tapi ini juga setiap hari juga dipelihara diurus terus. Dibersihin, iya. Tapi kalau yang namanya apa namanya? Kayak lumut-lumut ya. Iya, rumput tumbuhnya cepat banget. Iya. Ini kan di sebelah sini bisa mancing, sebelah sana nggak bisa ya? Iya. Karena buat mandi kolam nanti di sana. Oh. Nah, biasanya kalau hari-hari libur ya, libur kan biasanya banyak yang bawa keluarga atau apa. Nah, di sini tuh kebanyakan mereka beraktivitas cuman datang aja foto-foto, melihat, atau memang untuk mandi-mandi di telaga ini?
Sekarang sih suka ada mandi sana, terus dayung. Oh, dayung juga Iya, ada. ada. Kalau Oh, yang hari ini Minggu, ya, yang apa yang namanya? ini yang kecil, yang sepeda air yang besar di sini. Oh. Kalau yang di sana kecil ada. Kalau hari kemarin hari Minggu Hmm? ya ada yang dayung. Iya, iya. Ada aja lah pokoknya Iya, yang ada datang ya. aja sih. Nah, kalau dari sisi Teteh sendiri jualan gimana Teh? Kalau sekarang sepi, agak sepi, Sepi ya? berkurang. Hmm. Ya, biasanya sehari bisa 100.000 gitu, hari Minggu sekarang kadang setengahnya. Setengahnya Gitu, iya. Aduh, ini kita harus bantu Tetehnya untuk bisa kembali menggerakkan perekonomiannya, minimal kita bantu dapurnya lah biar tetap ngebul gitu kan. Jualan di tempat ini nggak gampang. Jualan di tempat ini nggak gampang karena Heeh. ngambil barang-barang juga dari atas, ya kan? Heeh. Tempat parkir di atas, kalau kita jalan ke sini. Sebentar, sambil saya aku izin ngomong. sebentar. Ngobrol aja berdua. Bentar. Oke, sip. Sebentar. Tetap Nah. lanjutkan. Nah, kita ini ya menurut saya harus dibantu lah Tetehnya ini. Ya, memang nggak ada pesan apa-apa sih. Coba karena saya dari dulu di sini, jadi mau rame mau sepi, ya saya lakukan di sini gitu. Coba ya kalau ininya bagus mungkin rame lagi kayak dulu, kayak seperti di waktu Iya, ibu iya. saya kan dulu sih rame banget. Oh gitu. Iya, rame banget, banyak hiburan. Artis luar kota juga ke sini. Oh gitu. Iya, rame banget Pak di sini tuh, ke apa ya, ke nama banget. Tapi sekarang berkurang. Wah, Mungkin ini karena Iya, iya. fasilitasnya juga ya Iya, kayak iya. ininya juga kurang terawat. Tapi yang juga. dampak jualannya yang berasa ya Iya, jauh di berasa bawah. banget. Ya, tapi pihak di sini juga udah berusaha. Iya, iya, kita mengerti lah Setiap hari itu. juga dipelihara, dirawat. Iya, iya. Gimana udah jelas. udah jelas Ya. ya. Nah, iya. Kebetulan kan kita juga ada ya, kita di samping ini Teh, samping untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional ya. Untuk mengunjungi tempat wisata kita promokan lagi, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang penting. Pakai. Nah, di samping itu kita ada bantuan sosial kecil-kecilan lah dari Nah. sponsor kita. Ya, ini maaf diterima. Ya Allah. Ini nggak besar sih. Enggak. Yang penting jangan dilihat nilainya ya. Iya, makasih banyak. Sama-sama ya. Bapak. Ini saya dengan saya Garuda ya. Oh, iya. Ini berapa cake? Ya, Nah, semoga saya- bermanfaat. Makasih Jadi, ya, ya, Bapak. Kita juga melakukan memberikan sedikit apa yang kita bisa. Ya, gitu. yang semampu kita. Semampu kita. Makasih banyak. Jadi turut membantu menggeliatkan ekonomi seperti pesan kita di touring kali ini ya. Iya, iya, iya. Di apa namanya? Membantu mempercepat pemulihan Pemulihan ekonomi nasional. di Touring Jawa Dipa ini. Ini adik-adiknya lagi main nggak apa-apa. Malah lucu, Jadi malah lucu. ini apa namanya membuat video Ini kakaknya, ini adiknya ya. Oke. membuat video kita semakin berwarna. Oke. Oke. Terima kasih Teteh. Sukses ya, Banyak Teteh. Semoga Maju. Bapak juga. Ya semoga Oke, nanti sama-sama. warungnya ya kedepannya makin ramai. Insya lah. Allah, Memang dari ramai. sini Amin. teman-teman juga dari seluruh Indonesia dan mungkin dunia selamat datang. Mungkin kalau kalian datang ke sini melihat video ini dan ya usahakanlah bisa mampir ke situ Cicerem sama Telaga Remis. Remis. Ya. Telaga Remis ini jaraknya sekitar ada 3 kiloan ya Dari itu dekat sih. 2 kilo apa 3 kilo Teh dari Telaga Cicerem? Iya, Sekitar sekitar situ. sekitar 3 kiloan ya, 2-3 menit kilo. juga nyampe lewat situ. Terus kalau Gunung Ciremainya di sebelah mana Teh? Jauh. Jauh ya, tapi ada di sebelah mana kira-kira? Oh, di sana tadi. Oh, iya, iya. Yo, Om, apa kabar? Nah, apa kabar kan kita bareng ridingnya ya. Om Garuda ini emang lucu kadang-kadang. Jadi Om Pekik, ini kita udah nyampe di Telaga Remis. Remis. Iya. Tadi perjalanan ke sini tuh licin banget. Iya. Dan gue sebenarnya baru kepikiran apa yang Om Menir tadi bilang bahwa perlindungan untuk berkendara sepeda motor itu sangat penting gitu. Jadi memang ini semakin membesarkan niat saya untuk mendaftar atau memiliki asuransi yang tadi apa namanya? Motopro. Motor Jadi itu produk asuransinya dari Adira
Insurance. Adira Insurance. Ya, Nah, betul. tadi bisa dilanjutin lagi nggak? Soalnya saya ini ada agak apa namanya agak awam lah soal Ya. asuransi gitu. Jadi kan Mas Munir udah daftar nih, Heeh. udah memiliki perlindungan. Nah, kalau misalnya kayak kita riding itu kayak gimana tuh Mas Munir? Perlindungannya seperti Oke, apa oke. sih? Nah, sebenarnya kan saya juga bukan orang asuransi ya, jadi nggak Ah. terlalu paham detail banget. Nah, Tapi kan tapi yang- paling nggak udah paling nggak saya ngerti dijelasin. dikit yang seperti Ah. dijelasin sebelumnya, bahwa yang saya ambil itu kan yang Moto Pro yang klasik ya, yang klasik. Kan ada dua, Ya. satu klasik, satu yang syariah tadi, yang ada istilahnya apa tadi ya? Klasik, Bukan. klasik Ada dua sama klasik. ikhlas. Ikhlas. Ikhlas ya. Aduh, ada ikhlas itu. Jadi ada dua itu tadi. Ah. Nah, pertimbangan saya dulu gampang aja sih sebetulnya, sederhana aja saya yang orang-orang lain itu. Jadi karena klaimnya mudah. Ah. Kan dia di Kemarin kan baru ngeliat intinya kan. bisa dijelasin bahwa itu klaimnya sangat mudah, terus pendaftarannya juga nggak ribet. Heeh. Bisa kalau mau mendaftar atau mau lebih detail lagi itu bisa dilihat di website resminya asuransi Adira, yaitu di asuransiadira.co.id. Itu bisa lebih jelas lagi. Tapi yang itu tadi yang saya bilang, jadi yang itu TLO, saya itu termasuk pertamanya TLO. Oh, oke. TLO ya, total loss only itu. Jadi termasuk mungkin kayak ya amit-amit terjadi apa namanya slip kayak yang di situ ya, karena jalanan licin itu. Jadi ya itu pasti akan masuk perlindungan. akan masuk perlindungan. Oke. Dan itu bisa diperluas lagi sebetulnya asuransinya itu. Dan Kayak bisa untuk misalnya untuk banjiran, ya kan? keselamatan Bencana alam yang lain ya, banjir. banyak lah pokoknya. Tapi itu bisa gampang, nggak bisa dicek di itu tadi yang saya bilang tadi. Banyak manfaatnya. berarti Banyak ya. manfaatnya. Terus kalau Jadi sebenarnya asuransi kendaraan itu penting, apalagi kita senang bepergian ya dengan menggunakan sepeda motor, karena ya tahu sendirilah populasi sepeda motor di Indonesia paling besar ya. paling besar Paling ya. besar. Ya. Jadi penggunanya juga paling besar. Ya. Cuman yang ditakutkan itu orang-orang adalah proses klaimnya yang rada susah. Iya. Sebenarnya tapi ketika aku dijelasin sama Mas Munir nih kayaknya udah mulai kebayang gitu. Betul. Jadi Apalagi- itu Apalagi sekarang sekarang kan saya lihat motornya gede-gede semua kan, di atas 2,5. Oh, Itu jadi- kan juga nggak murah kan motornya. Kan sayang kalau tidak diasuransikan. gitu ya. Iya, menurut gua itu ya. Jadi apa namanya, kalau mampu beli motor ya belilah juga asuransi. Biar lebih menjaga Ya. sebagai perlindungan diri, tapi tetap harus menjaga keselamatan berkendara ya. Tetap harus. Pakai jaket, pakai helm, semuanya. pakai gitu sih alasannya. Iya, oke. Oke, makasih banyak. Sip, sama-sama bro. Munir juga Oke, udah Sir. ngejelasin ke gue, jadi Thank you. ya besok-besok gue udah daftar aja Oke, secara siap, online siap. digital. Jadi itu pentingnya asuransi. Kita lanjutin menikmatin telaga ya. Oke.